Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gua bisa setenar Syahrini. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Kali ini Aquilas Room udah balik lagi nih ngebahas segmennya Mirror. Apa itu Mirror? Minggu horor. Gak berasa ya, tau-tau udah masuk malam minggu lagi aja nih. Jadi buat kalian para jomblo, siap-siap tarik selimut lebih cepet lagi nih. Tapi nggak perlu khawatir guys, itu dulu jomblo tidur lebih cepet tuh dulu. Sekarang kan kalian udah nge-subscribe channelnya Aquilas Room nih, dan di Aquilas Room ada segmen Mirror. Kita buat malam minggu kalian lebih horor lagi. Di episode Mirror ketiga kali ini guys ya, kita akan ngebahas lagi masalah persetan-setanan nih. Dan kebanyakan dari kalian itu kalau lagi lewat di tempat horor atau kalau lagi sendirian di kosan, ya kayak lu. Ya lu iya udah ngaku aja deh. Semua orang tuh rata-rata nganggap adanya setan itu kalau ngelihat penampakan. Ternyata hal itu nggak selalu benar. Jadi kehadiran sosok-sosok gaib ini juga nggak harus selalu diikuti dengan penampakan. Dan lagi nih guys ya, ada juga nih sebagian orang-orang yang iseng jahil banget ya, nyari-nyari penampakan. Ngapain lu nyari penampakan setan? Orang jodohnya aja belum nampak. Nah ternyata guys, gua kasih tahu nih buat lu pada ya subscriber setianya Aquilas Room nih, gua kasih tahu kalau ternyata kehadiran makhluk gaib itu ya nggak selalu ada wujudnya guys. Kadang-kadang nih, pasti kalian pernah banget nih ya, kalian lagi jalan di satu daerah yang ya terkenal katanya ada cerita-cerita horornya, ada kisah-kisah mistisnya ya kan. Tiba-tiba zeng, ada bau-bauan aneh di dekat hidung kalian ya kan ya. Ya itu, lupa gosok gigi. Nggak, tapi ya emang kadang-kadang ada cium bau melati, ada juga kadang-kadang bau kemenyan. Ya kali-kali aja nih ya, lu sekarang lagi nonton terus ya sekelebat gitu nyium bau-bauan sesuatu. Ih, gue nakut-nakutin ini mantep banget ya. Kagak perlu dah lu nyari temen lu yang indigo, ngundang-undang anak indigo, mahal bayarnya. Lu gunain aja hidung lu. Yang jelas nih 10 bau-bauan ini biasa banget dicium sama kalian mungkin. Ya lu sadar nggak sadar pasti pernah ngalamin guys. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja meluncur ke bau yang pertama. Meluncur. Nah lu pernah nggak sih guys ya nyium tiba-tiba ada bau semacam bau minyak nyong-nyong gitu ya. Kalau kata orang dulu mah minyak nyong-nyong atau minyak misik guys ya, yang terkenal banget itu kalau baunya nyengat banget. Atau bisa jadi nih bau kamper yang tiba-tiba lewat, padahal mah kan ya rumah lu mungkin kalau ada pun kamper ya adanya di dalam lemari kan. Ini tiba-tiba bau. Nah ini kalau bau ini nih yang ada dekat lu itu adalah kisi-kisinya. Pokoknya dia tuh kagak pernah keluar kalau kagak dibungkus. Lu pasti udah bisa nebak kalau udah ada kata dibungkus ya kan ya. Hantunya adalah pocong. Nah pocong ini guys ya, ini terkenal banget kalau dia muncul biasanya diiringi dengan bebauan yang sangat menyengat, tapi lebih ke arah bau harum ya guys ya. Jadi buat kalian nih yang biasa keluar rumah kagak pakai wewangian ya, masa lu kalah sama pocong sih? Perhatiin lah diri lu sendiri, bagaimana mau dapet jodoh kalau kagak pakai wewangian. Pocong aja kalau mau keluar pakai wewangi-wangian tuh. Ya tapi nggak usah panik juga guys ya, cukup lu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan lu masing-masing. Insya Allah nih ya, kalau gue mah yakin banget ya, namanya setan-setan itu nggak bisa mencelakakan manusia guys ya. Kalaupun mereka menampakkan diri, ya udah itu rezeki lu ya kan. Karena nih zaman sekarang nih ya, setan itu sumber AdSense. Gue aja berharap dapat penampakan nih, gue lagi ngerekam gini tiba-tiba ada penampakan, viral, jadi terkenal, dapat AdSense-nya banyak. Oke, sekarang kita masuk ke aroma yang kedua ya guys ya. Aroma yang kedua ini didominasi dengan bauan harum dari bunga-bungaan ya. Bunga yang biasanya kalau lu lagi nyekar ke kuburan-kuburan tuh pasti buat jadi tebaran-tebaran, itu kan wangi banget ya guys ya. Nah kalau ada bebauan wangi bunga-bungaan kayak gini, berarti di sekitaran lu lagi ada sosok jin betina guys ya. Iya, kalau jin jantan itu biasanya baunya bau semen. Nah ini karena betina ya, mungkin jadi dia ya kalau mau keluar rumah gitu kan, mau ketemu kalian ya dia wangian gitulah, pakai bunga-bungaan ya. Mungkin mandinya mandi kembang dia. Nah jin betina ini biasanya nih akan menyerupai sosok hantu-hantu yang ada di imajinasi kalian. Kalau kalian tuh biasanya mikirnya, oh ada kuntilanak nih, ya itu dia akan menyerupai kuntilanak itu. Ya kalau lu ngebayanginnya Syahrini ya mungkin bisa jadi Syahrini yang keluar. Makanya kalau ada sesuatu itu jangan cepet-cepet berpikiran negatif guys ya, pikiran yang positif-positif aja. Kali aja nih setannya ntar menyerupai sosok wanita yang cantik idaman lu, ya kali-kali aja itu jodoh lu. Oke, meluncur ke bau yang ketiga.
Nah ini bau yang ketiga ini mirip banget sama bau yang biasa lu cium kalau lu baru bangun pagi guys ya. Bau apa ya? Bau bangke. Yang jelas nih kalau lu nyium bau bangke di tempat yang sepi, yang tadinya nggak ada bau ini, tiba-tiba sekelebat ada kecium bau, set, bau bangke gitu kan ya. Pas lu cari-cari nih ya, ternyata mantan lu lewat. Bukan. Yang jelas ini kalau baunya bau bangke, ini kalau menurut pakar supranatural internasional nih, waduh, katanya ini ada hantu sejenis kuntilanak ataupun hantu-hantuan ya mungkin yang serupa dengan kuntilanak ya. Gua nggak tahu saudaranya kuntilanak tuh apa. Nah, yang harus diwaspadain dari bau-bauan ini nih, kalau ada bau bangke ini katanya semakin kenceng baunya berarti tandanya si doi makin deket sama lu. Lu kalau bisa menyingkir aja, ya lu bilang aja ya masing-masing aja bos. Lu punya alam, gue punya alam. Udah ya, jangan saling ganggu. Udah lewat aja. Biasanya gue begitu. Nah kita bahas bau yang keempat guys ya. Bau yang keempat ini beraroma bebuahan nih, bau sawo. Buat kalian yang kagak tahu sawo, aduh kebangetan banget tapi nggak apa-apa dah, karena gua baik sama lu pada ya. Nih gua kasih dah ya nih, buat gambarnya kayak begini nih buahnya dibentukannya. Rasanya tuh manis dan baunya tuh agak langu, gua bilang sih ya. Baunya tuh agak wangi manis, tapi manis yang ya sedikit gimana ya, langu tuh kayak gimana sih baunya. Nah pokoknya bau sawo nih baunya unik banget ya. Nggak kayak bau-bau buahan pada umumnya seperti durian dan sebagainya, tapi sawo tuh emang punya khas sendiri lah baunya. Nah kalau lu lagi jalan di suatu daerah yang kira-kira ya banyak kebun atau persawahan nih, biasanya munculnya bau-bauan ini nih, bau sawo ini nih. Ya karena biasanya bebauan sawo ini nih, ini menandakan kalau di sekitaran lu ini lagi ada jin atau yang biasa dikenal sebagai memedi sawah. Jangan tanya gue bentuknya kayak gimana, gue juga belum pernah lihat. Alhamdulillah sampai saat ini gue belum pernah lihat memedi sawah kayak gimana. Nah biasanya memedi sawah ini suka menampakkan diri ke bocah-bocah yang kalau main ke sawah tuh lupa waktu, lupa diri ya kan, kagak mau pulang, udah maghrib udah isya kagak mau pulang. Bocah kan suka gitu ya, lupa waktu, karena semakin sore biasanya ikan itu malah sengajain keluar gitu loh. Akhirnya nanti ketika dia pulang lewatin pematang sawah, ini memedi suka munculin diri plok gitu. Nah bentuknya gue juga nggak tahu ya, karena gue kalau main ke sawah gue taat waktu gua. Nah sekarang kita bahas bau yang kelima guys. Nah bau yang kelima ini adalah bau yang paling fenomenal dan paling normal lu cium biasanya kalau di tempat-tempat angker. Semuanya orang pasti bilangnya ada bau ini. Bau apa ya? Kemenyan. Nah bau kemenyan ini menurut pakar supranatural internasional tadi ya, ini adalah bau yang sangat patut untuk kita waspadai. Kenapa? Karena bau kemenyan ini biasanya menandakan serangan sihir atau jin jahat yang mengincar kalian. Biasanya ya kalau di dekat rumah gua kan masih ada orang-orang tua zaman dulu tuh ya, dan mereka itu emang kadang-kadang suka banget ngebakar kemenyan malam-malam. Yang jelas mereka itu berasumsi dengan mereka membakar kemenyan ini, mereka ini kayak lagi ngewangiin rumahnya. Mungkin ya orang dulu tuh kan belum kenal bau-bau parfum lah mungkin ya. Dan emang kemenyan ini menurut sebagian orang baunya enak, harum. Tapi kalau gue jujur sih, gue nggak terlalu senang sama bau kemenyan ya, karena ya nyengat banget dan aneh baunya gitu. Nah buat kalian nih kalau yang nggak tahu kemenyan kayak bagaimana ya, nanti gue kasih gambarnya nih. Pokoknya kayak begini nih ya, ntar lu lihat sendiri deh tuh, baunya kayak gitu. Nah tapi yang jelas kemenyan ini sangat biasa dipakai sama ritual-ritualnya dukun-dukun santet guys ya. Jadi kalau lu ngelihat adegan ada dukun tuh depannya ada kayak tembikar dari tanah liat begitu, dikasih arang lalu ditaburin bubuk kemenyan. Nah biasanya kayak begitu keluar asap dah tuh, tus wangi lah. Wanginya kayak mirip apa ya kalau gue bilang ya, mirip dupa kayaknya deh. Tapi ya kalau dupa lebih harum kan, kalau ini tuh lebih nyengat gitu loh. Gimana jelasin ya, pokoknya ntar kalau lu penasaran lu beli aja dah tuh ya, di pasar-pasar banyak, lu bakar sendiri biar tahu baunya kayak gimana. Nah sekarang kita bahas bau yang keenam guys ya. Bau yang keenam ini juga sangat menyengat dan sangat mengganggu penciuman kalian ya. Karena bau yang keenam ini adalah bau darah. Nah bau darah yang menyengat itu biasanya menandakan bahwasannya di dekat kalian ini ada sosok wewe gombel yang sedang mengintai nih ya. Jadi buat kalian ya para bocah-bocah nih, karena biasanya katanya ya, kalau orang-orang dulu bilang mah kalau ada bocah hilang abis maghrib tuh biasanya diculik sama wewe gombel. Dibawa ada tuh ke atas pohon biasanya ya kan, taruh pohon kelapa, taruh pohon bambu, taruh pohon sawit kayak gitu-gitulah. Itu zaman dulu ya guys ya. Kalau zaman sekarang ya kan pohonan udah agak jarang juga sih ya. Just to know ya, gua tuh pernah ngalamin waktu gua masih SD kalau nggak salah ya, sekitar umur 8 atau 9 tahun, ada salah satu temen gua yang katanya dicolik
Ada salah satu temen gua yang katanya hilang ini diculik sama wewe gombel guys ya. Dan gue masih inget banget gimana warga kampung di rumah gua dulu ya. Gua tinggal di Pondok Gede dulu ya. Banyak banget warga yang turun ke jalan itu bawa-bawa ember sama obor, neriakin nama temen gue yang hilang ini. Ya katakanlah nama temen gue ini Bambang ya. Ini nama sebenarnya. Bambang pulang. Bambang, gue inget banget itu dicari sampai jam 1 jam 2 malam guys ya. Dan lu tahu nggak itu ketemunya di mana? Ini gimana ya gue ngomong ya? Gue antara percaya nggak percaya, tapi karena gue menyaksikan sendiri guys ya, itu bocah ada di atas pohon mangga. Ini apa emang dia tadinya niatnya nyolong mangga kali ya, terus sudah bisa naik kagak bisa turun, takut bisa jadi begitu ya. Tapi ya karena warga-warga kampung sekitar itu ya percaya banget sama hantu-hantuan ya, mungkin jadi mikirnya nih bocah diculik sama wewe gombel. Tapi ya gue juga nggak tahu nih dibalik itu semua ya. Mungkin buat kalian para penonton gue ada yang pernah diculik sama wewe gombel nggak? Nah gue nggak ngerti nih ya. Ini wewe gombel kalau nyulik anak-anak bocah ya, dia minta tebusan kagak sih ya? Sekarang kita bahas bau yang ketujuh guys ya. Nah, bau yang ketujuh kali ini adalah bau singkong bakar. Ini sebenarnya gue juga kagak ngerti banget ya, apa korelasinya itu jin atau dia dedemit lah ya sama bau singkong bakar. Apakah dulu dia sebelum meninggal dan jadi jin ini dia adalah seorang penjual singkong bakar? Ini masih menjadi teka-teki guys ya. Buat kalian netizen plus 62 yang jiwa-jiwa detektifnya tinggi, mohon diselidiki kenapa ini setan baunya singkong bakar. Setannya setan apa? Setannya itu adalah genderuwo. Bau singkong bakar kan enak ya. Itu lagi juga genderuwo ngapain bau singkong bakar? Oke lah, katakanlah kalau yang tadi misalnya nih kayak yang pertama pocong bau kamper, yang kedua bau melati, bau bangkai, bau darah, itu kan masih keren. Lah ini bau singkong bakar coy. Lah temennya ubi bakar. Nah buat lu yang pada kagak tahu sosok genderuwo seperti apa, gua akan menjelaskan sedikit ya. Sosok genderuwo itu katanya menyerupai seekor kera yang besar, berbulu, matanya menyala-nyala, mengeluarkan api dan sebagainya. Dan tampilannya katanya nih ya punya taring yang sangat panjang, itu bahkan misal ya kayak dari mulut sampai ke ini mungkin ya, apa nih namanya nih, dada ya. Jadi bener-bener panjang banget dan itu nakutin banget kan ya. Gue dulu paling takut sama hantu ini sih. Genderuwo tuh udah paling the best lah buat gue ya, karena badan gue kan udah gede, tapi ini lebih gede dari gue. Nah ini gue ngeri nih, kalau dia yang nyulik gue kayaknya masih bisa nih guys. Nah sekarang kita masuk ke bau yang ke-8 ya. Bau yang ke-8 ini nih baunya agak unik guys ya, dimana lu bakal nyium dua bau menjadi satu. Mamam gak lu? Yang pertama adalah bau harum semerbak, dan tiba-tiba diiringi atau diselingi dengan bau anyir yang sangat menyengat ya, bau darah gitu ya. Nah kalau lu nyium yang model kayak begini nih ya, ada setan apa? Setan sundel bolong di dekat lu guys ya. Nah katanya kalau lu nyium bau ini nih, bau sundel bolong ini dari sisi depan hidung lu nih, jadi kayak lu kayak pas nyium tuh lu lagi lewat tuh kayaknya ada di depan lu baunya. Ini sebenarnya sundel bolongnya ada di belakang lu guys. Dan kalau lu nyiumnya sekelebat nyamping gitu ya, itu tandanya sundel bolongnya bakal lu lihat sebentar lagi di depannya. Wah, mamam ya. Nah, sundel bolong ini sebenarnya masih kerabatnya kuntilanak guys ya. Bedanya kalau kuntilanak ini pakaian putihnya, dress panjang gitu, dan dia tuh rapi gitu, nggak ada kotor-kotornya. Kayaknya rajin ke laundry kalau kuntilanak. Nah, kalau sundel bolong ini terbalik. Biasanya pakaian putihnya ini sedikit lusuh dan banyak bercak darahnya. Dan kalau lu ngelihat bagian sisi belakangnya itu katanya bolong. Oke, bau yang ke-9 guys. Bau yang ke-9 ini adalah bau daun-daunan guys ya. Tadi udah bunga-bungaan, buah-buahan, darah-darahan udah, sekarang daun-daunan ya. Baunya itu bau pandan guys ya. Ini adalah hantu satu-satunya yang gue baru denger dan gue belum pernah tahu bahkan ya. Hantunya katanya hantu kelebek. Kalau lu nyium bau pandan, lu bakal nemu hantu kelebek. Aduh, hantu kelebek tuh kayak gimana ya? Ya kita cari tahu sama-sama ya hantu kelebek itu apa. 1 hour later. Oh, jadi ternyata guys ya, hantu kelebek ini adalah hantu jenis jadi-jadian nih. Biasanya tenar dengan nama siluman ya. Jadi kan lu ada juga ya kadang-kadang cerita horor yang bilang oh di sono tuh ada siluman harimau, ada siluman kelelawar. Secara genus dan familia, ngomongin biologi gua. Yang jelas nih ya, ini hantu ya biasalah nampilin dengan wujud-wujud binatang-binatangan nih. Jadi kadang-kadang mungkin akan ngagetin juga kalau lu tiba-tiba ngelihat kelelawar tapi segede orang, bagaimana itu? Nah, menurut kepercayaannya orang-orang Jawa kuno nih, katanya hantu kelebek ini adalah
hantu dari hasil pesugihan. Mereka nih lagi ngilmu lah, lagi nyari kekuatan supranatural lewat perantara goib. Mereka juga bisa memiliki ability-ability tertentu. Contohnya misalnya nih guys ya, babi ngepet katanya kalau gesek-gesek ke tembok bisa nyolong duit, ya kan ya? Ya pokoknya kayak begitu-begitu dah ya. Nah tapi nih bisa jadi nih ya buat lu pada yang suka modusin cewek nih kan ya, panggilannya kan buaya darat ya. Mungkin lu bagian dari genusnya ini nih, hantu kelebak. Nah sekarang kita bahas bau yang terakhir ya, bau ke-10. Nah di posisi ke-10 nih ada bau kabel gosong ya guys ya. Jadi kalau lu nyium tiba-tiba dekat lu ada bau kabel gosong yang sangat menyengat nih ya, langsung cek dah tuh ya, colokan lo ada yang kebakar apa kagak ya. Kalau ternyata udah lu cek nggak ada kabel lu yang konslet, nggak ada kabel yang kebakar, elektronik yang rusak, nggak ada semuanya nih, katanya ini menandakan ada hantu banaspati. Buat kalian yang belum tahu sama sekali apa itu hantu banaspati, nah lu gua kasih lihat nih gambar kayak begini. Tuh, bola api terbang-terbang melayang-layang ya kan. Biasanya suka kelihatan tuh menjelang Isya, dari maghrib ke Isya, atau bisa jadi juga tengah malam, suka berhenti di atas rumah orang jatuh gitu. Nah biasanya besok paginya itu katanya yang rumah kejatuhan banaspati itu ya ada sakit-sakit yang nggak bisa dideteksi oleh medis lah ya. Menurut orang-orang yang ngerti nih ya, katanya banaspati itu menandakan adanya kiriman atau teluh atau santet lah ya dari dukun-dukun terhadap orang yang kejatuhan banaspati rumahnya. Nah yang gua heranin ya, ini hantu keren juga sih, bisa tahu alamat di mana lo. Bayangin lo, Indonesia kan lo tahu sendiri ya, kurir-kurir logistik aja masih pada bingung kadang-kadang nganterin ke rumah, gangnya sebelah mana, rumahnya sebelah mana ya kan, nama jalannya, nomor rumahnya kan beda-beda tuh. Tapi nih heran nih ya, ini banaspati kagak ada nyasarnya. Nah jadi buat lu pada nih ya yang lagi ngerintis usaha logistik ya, pengantaran paket dan barang ya, kali aja lu mau ganti kurir lu pakai banaspati nih, karena dia jago banget nyari alamat nih guys. Oke guys, jadi gitu aja ya, 10 bau-bauan menandakan hantu di sekitaran lo, hantu apa, biar lu bisa mendeteksi dan kagak butuh-butuh indigo anda ya. Cuman modal hidung lu aja lu bisa tahu tuh ada setan apa deket lu ya. Jadi kalau lu lagi jalan-jalan sama temen lu yang belum nonton channelnya Aquilastrum nih, terus nyium bau-bauan ini, langsung lu bisa langsung belaga-belaga jadi indigo ya kan. Di sekitar sini saya mencium aroma-aroma Roy Kinoshi. Nah guys, sebenarnya ada bau ke-11 nih guys ya, bau apa ya? Bau kentang ya. Nah bau kentang ini nih ya, saking tenarnya ampe ada rumahnya. Dan lu mungkin taunya rumah kentang cuman ada di Jakarta kan ya. Ternyata nih guys ya, rumah kentang itu ada di berbagai daerah ya. Lu penasaran? Ntar kita bahas di mirror selanjutnya guys ya. Makanya pantengin dan subscribe channel Aquilastrum biar kagak ketinggalan lu, biar kagak kudet. Nah udah dah, pokoknya gue udah ngebacot 10 bau-bauan ya. Udah malam juga nih, udah mau jam 1 malam ini gue ngerekam video ini ya. Gue juga takut nih tiba-tiba ada bebauan lewat di dekat gue. Ternyata editor gue kentut. Tapi yang jelas nih guys ya, gue berharap kalian semua bisa mengambil pelajaran dari hal apaan pelajaran? Ya guys, jadi nilai moral yang bisa kita ambil dari segmen mirrornya Aquilastrum kali ini itu sebenarnya ada guys ya. Dari 10 bau-bauan yang tadi kita udah bahas semua, itu semua masih nggak ada apa-apanya guys ya, dibanding bau yang satu ini guys. Ini bau yang paling kita sama-sama semuanya benci guys ya, bau perselingkuhan. Oke guys, pokoknya itu dulu video kali ini ya. Semoga kalian semuanya terhibur. Walaupun kita bahas yang serem-serem, gue juga nggak mau nakut-nakutin kalian. Gue mau bahasnya itu lebih ke arah yang lebih seru aja, lebih fun aja. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe guys. Ya tunggu apa lagi, subscribe lah. Lu mau ntar teman-teman lu lagi ngomongin Aquilastrum, lu kagak ngerti apaan itu Aquilastrum. Dan buat kalian yang udah subscribe dari awal nih, wah gue mau ngucapin say thanks banget buat kalian semua, kalian the best lah. Dan tunggu aja giveaway dari kita ya guys ya, kalau Aquilastrum udah masuk ke 1 juta subscriber ya. Yang pasti kalian kagak ada ruginya kalau nge-subscribe channelnya Aquilastrum. Banyak banget pengetahuan yang bisa kalian dapetin di channel ini. Ya pokoknya akhir kata gue mau ngucapin banyak terima kasih sekali lagi guys, and see you on the next video.